Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, saya akan sedikit membicarakan tentang ulasan-ulasan saya sebelumnya, ulasan-ulasan saya selama ini. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasannya yang namanya mengulas benda bertuah seperti halnya fosil Gallikelor, batu akik, permata, benda-benda bertuah lainnya, intinya pada sebuah benda yang mempunyai tuah, baik itu tuahnya yang mengandung unsur kodam ataupun yang tuah alami. Sebenarnya itu tidaklah mudah, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya mengulas benda bertuah itu cukup beresiko sekali. Dikarenakan apa? Di situ tidak ada sesuatu hal yang mudah dilalui, tidak boleh sembarangan, harus mempunyai kematangan-kematangan yang artinya mematangkan waktunya, mematangkan tiba saatnya ini perlu diulas atau tidak. Karena di situ selain mengulas benda bertuah, juga sering saya membuka rahasia kunci-kunci yang sementara meskipun yang saya buka di situ hanyalah dasar-dasarnya saja. Dan tidak mungkin saya membuka keseluruhannya di depan publik. Untuk membuka rahasia-rahasia kunci-kunci dasarnya saja itu cukup beresiko sekali. Kenapa di sini saya bilang beresiko? Dikarenakan satu, saya khawatir ada penyalahgunaan jikalau sahabat-sahabat menggunakan yang sudah berhasil menggunakan, yang sudah berhasil memakai teori-teori yang sering saya berikan di sini. Itu yang satu. Terus yang kedua, yang saya khawatirkan nanti ada yang gagal atau tidak berhasil sehingga mengkambing hitamkan, dikira saya ini ngawur dan bagaimana dan seterusnya. Karena kemampuan orang itu tidaklah sama. Setiap orang mempunyai kapasitas yang berbeda dan mempunyai wadah yang berbeda. Begitu. Terus yang ketiga, belum lagi jikalau nanti ada orang yang tidak suka. Karena yang namanya orang banyak di muka bumi ini, sudah pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu sudah pasti. Tidak mungkin semuanya baik, tidak mungkin semuanya itu buruk. Karena ini dunia, orang banyak. Tetap ada resikonya. Dan untuk mengulas benda bertuah, itu memanglah tidak semudah pada saat menceritakan, pada saat mengulas, pada saat membicarakan mitosnya. Karena kebanyakan yang kita jumpai itu membicarakan mitosnya, yang mitosnya beginilah, yang mitosnya begitulah. Meskipun ada juga sebagian orang yang memberikan informasi atau memberikan ulasan atau edukasi dan sejenisnya yang tidak hanya berfokus pada mitosnya saja, namun sudah mencapai taraf faktanya. Dan untuk ulasan saya di video-video saya sebelumnya, itu sebenarnya itu hanyalah dasar-dasar semua, teman-teman. Sekali lagi saya tidak mungkin, apalagi ini yang menyaksikan tidak hanya senior, tidak hanya para sesepuh, namun juga pemula. Dan memang kebanyakan itu pemula. Dikarenakan apa? Para senior dan para sesepuh yang saya hormati di luar sana, itu juga mempunyai keilmuan-keilmuan sendiri, juga mempunyai pakem-pakem sendiri, meskipun ada beberapa orang, ada beberapa para senior yang pakemnya mungkin ada kesamaan dengan saya. Tapi semuanya itu intinya sama. Selama masih sejalan, yang artinya yang sekiranya tidak menyimpang dengan ajaran-ajaran, ajaran agama terutama. Yang tidak sejalan seperti halnya yang berurusan dengan hal-hal yang negatif seperti yang bersangkutan dengan ada unsur tumbal, ada imbal balik dan sebagainya, itu yang tidak sejalan atau yang tidak selaras dengan apa yang saya berikan di sini, begitu. Ya, karena semuanya itu ada yang positif, ada yang negatif. Dan semuanya itu berjalan seiringan. Nah, saling berjalan seiringan. Setiap kita memberikan sesuatu yang positif,
kita tidak luput bersandingan dengan hal yang negatif pula. Makanya itu kita harus bisa memilih, jangan sampai sesuatu hal yang kita pandang baik itu hanya kita nilai dari sisi luarnya saja. Jangan hanya dari segi penampilannya saja. Dan jangan dari segi bahasanya saja. Karena yang namanya penampilan, ucapan, terus tingkah laku itu bisa dibuat-buat. Karena faktanya di dunia ini itu tidak sedikit yang bermain drama. Makanya di sini saya tidak pernah dan memang tidak bisa menunjukkan sesuatu yang lebih wah lagi, menunjukkan sesuatu yang lebih ekstrim lagi. Dikarenakan yang saya tunjukkan, yang saya berikan di sini itu semuanya real. Kalaupun di sini ada benda bertuah yang sifatnya anti silet, anti bacok, ya saya tunjukkan. Kalau tidak, ya tidak. Kalau di sini ada benda bertuah yang sifatnya proteksi, bisa mampu menahan senapan angin, ya saya tunjukkan. Kalaupun tidak, ya tidak. Berbeda dengan yang sering kita saksikan, sesuatu yang lebih ekstrim, yang bagaimana, yang lebih wah lah intinya. Saya tidak menuduh dan itu memang ada, dan itu tidak sedikit dari beberapa oknum yang sengaja membuat mainan atau sengaja membuat hiburan, yang sementara hiburan tersebut itu korbannya selalu pemula yang kepincut dengan sesuatu hal yang wah, yang kepincut dengan sesuatu hal yang ekstrim, yang kepincut juga dengan sesuatu hal yang sekiranya jauh di luar nalar. Sehingga saya kasihan dengan sahabat-sahabat yang masih pemula. Sementara itu hanyalah sebuah tontonan yang jika kita tidak pandai memilih sesuatu hal atau tontonan yang kita lihat, maka kita sendiri yang terbodohi. Bukan berarti kita dibodohi, tidak. Karena tidak sedikit yang membuat pertunjukan, entah itu dimanapun, itu yang tujuannya sifatnya menghibur. Atau yang tujuannya itu sifatnya sekedar ingin populer dan sejenisnya. Begitu. Niatnya sih tidak membodohi, tapi karena yang melihat itu pemula dan salah menafsirkan karena tidak mempunyai dasar-dasar pengetahuan sesuai dengan apa yang dilihatnya, maka pemulalah yang menjadi korban, yang sehingga masuk dalam kategori pembodohan. Padahal belum tentu orang yang menunjukkan sesuatu hal yang ditunjukkan itu niatnya membodohi, belum tentu. Karena tidak sedikit juga orang yang menunjukkan sesuatu hal yang sekiranya seperti terkesan di luar jangkauan nalar, itu semata-mata hanya sebatas untuk hiburan. Dan di sini saya tidak pernah menunjukkan sesuatu hal yang sifatnya hiburan. Saya selalu menunjukkan hal-hal yang real, yang asli. Begitu. Dan mungkin ada juga beberapa orang yang tidak percaya atau tidak yakin dengan apa yang saya tunjukkan di setiap video saya. Terserah, kembali ke pribadi masing-masing. Saya tidak memaksa siapapun untuk percaya. Kalau percaya syukur, kalau tidak ya tidak masalah. Di sini saya niatnya itu sekedar menguri-uri budaya dengan sebatas apa yang saya ketahui atau sebatas apa yang saya mampu, yang saya miliki, begitu. Tidak ada niatan unsur lain atau menyaingi siapapun, saya tidak ada. Makanya di akhir video saya sering mengucapkan salam budaya, dikarenakan saya itu niatnya ingin menguri-uri, ingin melestarikan sebagian kecil, sebagian sedikit dari kebudayaan kita di Nusantara ini. Kenapa saya bilang sedikit? Karena saya tidak mengetahui banyak budaya dan saya bukan ahlinya budaya, sekedar ingin dikarenakan saya cinta budaya, intinya begitu. Karena selama ini tidak sedikit pula kebudayaan kita yang tercemari atau terkotori dengan kebudayaan dari luar, kebudayaan asing, yang sementara kebudayaan pribumi, kebudayaan diri kita sendiri, kebudayaan Nusantara tercinta ini, itu ada sebagian yang dikambing hitamkan. Karena dulu pun juga saya pernah mendengar yang namanya gamelan, wayang, itu diharamkan dengan alasan yang tidak jelas. Sedangkan alat musik yang dari luar, alat musik yang di luar dari kebudayaan kita itu diagung-agungkan. Itu kan salah kaprah. Padahal yang namanya alat musik
yang namanya permainan, semuanya itu sama, hanya saja mempunyai gaya masing-masing, mempunyai kebudayaan masing-masing, mempunyai bentuk dan ciri khas masing-masing. Baik itu setiap daerah ataupun setiap negara itu mempunyai budaya masing-masing. Nah, begitu. Ada perbedaan dan kita juga harus saling menghormati. Bukan berarti kita menghormati itu kita harus lebih melestarikan budaya orang lain ketimbang budaya kita sendiri. Begitu. Ya, kiranya cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.